Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, di video ini kita akan menganalisa dan juga membahas saham Lo Keng Hong yang ternyata bisa bagi dividen kembali. Untuk teman-teman yang berani buy on weakness di saham bagus ini, pastinya juga sudah dapat cuan dari capital gain-nya. Nah lalu muncul pertanyaan nih, akankah saham ini naik sampai di hari cum date-nya? Lalu kalau misalkan terjadi dividen trap sampai di level berapa? Lalu strategi Pak Lo Keng Hong ini apakah bisa kita ikuti atau tidak? Nah kita akan bahas semua pada video ini, tapi sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Jadi silahkan teman-teman simak sampai akhir ya. Saham yang akan kita bahas adalah saham Gajah Tunggal atau GJTL yang ternyata bisa lagi bagi dividen. Dan Pak Lo Keng Hong tentunya ya sebagai pemegang saham ketiga terbesar itu akan mendapatkan cuan lagi dari dividennya GJTL. Setelah sebelumnya di beberapa bulan ya guys ya, Pak Lo Keng Hong juga sudah cuan dari dividennya NISP dan juga BNGA. Nah, kita akan coba fokus bahas saham Gajah Tunggal. Emiten produsen ban PT Gajah Tunggal Tbk sepakat untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2023 ya guys, yang akan dibagikan sebagai dividen final 2024 sebesar 174,22 miliar dari labanya 1,18 triliun. Ini setara dengan Rp50 per lembar sahamnya. Nah, untuk tanggal cum date-nya itu di 4 Juli 2024, sedangkan tanggal ex date-nya itu di 5 Juli 2024. Jadi beberapa hari ke depan ya guys ya, ini akan ada tanggal cum date dan ex date untuk dividennya GJTL. Nah, kembali lagi pertanyaannya, kalau misalkan ada dividen trap akan turun sampai berapa nih ya teman-teman? Silahkan simak sampai akhir karena kita pun akan bahas hal tersebut. Kita akan lihat dulu untuk profil bisnis dari GJTL. Ini adalah perusahaan yang melakukan produksi dan juga perdagangan barang-barang yang terbuat dari karet, termasuk ban dalam dan juga ban luar untuk segala jenis kendaraan, dan juga sebagai produsen kain ban dan juga karet sintetis ya. Perusahaan memiliki dan juga mengoperasikan fasilitas produksi ban yang terintegrasi dan juga terbesar di Indonesia, dan juga memasarkan produk dengan merek GT Radial, GT TBR, Gajah Tunggal, IRC Tire, dan juga Zeneos. Nah, teman-teman yang suka otomotif pasti sudah tidak asing lagi ya dengan merek-merek terkenal dari ban yang diproduksi oleh GJTL. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 24 Agustus 1951 ya, jadi sudah cukup lama masuk dalam sektor otomotif dan juga komponen otomotif. Untuk emiten sejenis ada Bram, GDIR, Masa, dan juga Tire. Nah, untuk Tire ini dia baru IPO di beberapa tahun kemarin. Untuk tanggal IPO GJTL itu di 8 Mei 1990, masuk ke dalam papan utama dengan kapitalisasi market 3,89 triliun. Nah, di sini pun kita bisa melihat guys ya, sebagai pemegang saham terbesar nomor 3 itu ada Dr. Andus Lo Keng Hong. Nah, jadi siapa nih teman-teman yang mengikuti saham-saham yang diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong? Boleh tulis di kolom komentar guys ya. Sedangkan untuk GJTL memang produksi terbesarnya adalah produksi ban ya, 96,3% dan lainnya 3,6%. Sedangkan untuk distribusi produknya ini juga paling besar adalah di wilayah domestik Indonesia, yaitu di Pulau Jawa 39% dan luar Pulau Jawa 23%. Sedangkan untuk ekspornya paling besar adalah ke negara Amerika 25,7% dan di wilayah Asia 6,8%. Lalu ke Eropa 1,4%, Afrika 1%, Timur Tengah 1,6%, Australia 0,2%, dan Oseania 0,1%. Jadi paling besar ya untuk ekspornya adalah ke Amerika dan juga di wilayah Asia. Untuk GJTL sendiri ini ya hari ini mengalami kenaikan yang sangat bagus 8,97%, naik ke level 1215 per lembar saham. GJTL juga masuk ke dalam indeks syariah. Jadi teman-teman yang mungkin mau cari saham syariah bisa mempertimbangkan GJTL untuk masuk di portonya. Nah, di sini kita akan lihat dulu ya dari sisi fundamental saham GJTL. Yang pertama adalah dari valuasi. Untuk PE ratio di angka 3,12 kali dan PBV 0,49 kali. Tentu saja saham-saham pilihan Pak Lo Keng Hong adalah saham-saham yang valuasinya masih under value atau bisa dikatakan itu adalah murah ya. Dan yang mengejutkan adalah pada laba bersih di kuartal 1 2024 ternyata mengalami kenaikan secara year on year dari 266 miliar naik menjadi 339 miliar. Meskipun secara kuartalan memang ada sedikit koreksi. Lalu kita cek dari rasio keuangan di mana cash-nya 714 miliar, total aset 19 triliun dengan liabilitas 10,3 triliun dan ekuitas 8,7 triliun. Jadi rasio DER-nya atau debt to equity ratio ini memang berada di atas 100%-an.
Lalu kita cek dari sisi profitabilitas GJTL, gross profit margin 23% dengan NPM atau net profit margin 7,5%-an. Cukup menarik guys ya dari sisi profitabilitas. Hanya saja ya, di tahun sebelumnya ternyata GJTL itu cukup absen ya guys ya, tidak bagi dividen. Lalu kita cek dari return on equity di angka 14,38% dan ini pun cukup menarik. Yang kita soroti di sini adalah dari tahun 2022 lalu ya. Jadi di tahun 2022 lalu ternyata GJTL ini sempat merugi 181 miliar rupiah. Wah, kita akan coba lihat guys ya, kenapa sih GJTL di tahun 2022 lalu itu mengalami kerugian ya. Padahal kalau misalkan kita perhatikan, total pendapatan pada tahun 2022 ini lebih besar dibandingkan tahun 2023 lalu. Di tahun 2023, total pendapatan atau revenue 16,9 triliun, sedangkan di tahun 2022 17,1 triliun. Nah, tapi di sini teman-teman harus teliti ya guys ya, melihat dari laporan keuangannya, di mana total beban pokok penjualan ternyata cukup membengkak guys, menjadi 14,8 triliun, sehingga laba kotornya hanya tersisa 2,3 triliun saja. Teman-teman lihat juga dari sisi total beban usaha. Di sini juga cukup tinggi, 1,6 triliun, sehingga laba dari GJTL ini juga sangat tertekan. Ya, labanya hanya sisa 706 miliar saja. Ini untuk laba usaha. Nah, di sini dikurangi lagi guys dengan beban-beban lain ya guys ya, dari penghasilannya itu 894 miliar ya guys ya. Jadi laba sebelum pajaknya ini juga sudah minus 188 miliar, ditambah minus dari beban pajak penghasilan 2 miliar, dan kita cek laba bersihnya juga di sini menyusut. Itu guys ya, ruginya juga cukup besar. Sehingga laba yang dapat diatribusikan itu merugi 191 miliar. Itu guys, jadi ini adalah perjalanan bagaimana dari pendapatan yang cukup tinggi ya, tapi dari sisi laba bersih malah mengalami kerugian. Ternyata kita cek dari beban-beban lain ya guys ya, dari penghasilannya ini cukup tinggi di angka 800 miliaran, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti itu guys. Jadi ya ada waktu di mana GJTL ini ternyata laporan keuangannya cukup tertekan ya. Oke guys, kita melihat ya guys ya, akumulasi yang dilakukan oleh Pak Loh Keng Hong tercatat di 30 April 2024, Pak Loh Keng Hong membeli kembali 550.000 saham ya guys ya, dan total kepemilikannya itu bertambah ya, menjadi 181 juta saham GJTL, atau bertambah menjadi 5,2% dari yang tadinya 5,18%. Nah, di sini teman-teman bisa lihat guys ya, ada kenaikan ya untuk saham yang dipegang oleh Pak Loh Keng Hong. Berarti Pak Loh Keng Hong ini masih optimis dengan saham GJTL. Kita lanjut guys ya, melihat dari holding composition dan juga shareholders-nya. Untuk pengendali ada PT Denham Pty Limited memegang 49%, lalu masyarakat di sini memegang 34,8%, lalu ada company financier Michelin memegang 10%, Dr. Andus Loh Keng Hong ternyata di urutan keempat ya guys ya, pemegang saham terbanyak, yaitu 5,1%. Oh iya, sorry, ini masyarakatnya nggak kita hitung ya, jadi tiga terbesar, betul ya, tiga terbesar pemegang saham GJTL. Yang ketiga adalah Pak Loh Keng Hong, 5,2% tadi kita lihat ya. Di sini ya, 5,2%-an. Untuk saham treasury-nya kecil ya. Lalu kita cek untuk holding composition, di mana kepemilikan lokal ini ternyata terus menyusut, sedangkan foreign-nya mengalami kenaikan. Meskipun memang untuk foreign ya, total kepemilikannya masih berada di bawah investor domestik. Untuk investor lokal ya guys ya, kita cek ternyata penurunan itu terjadi dari investor individual ya di beberapa tahun terakhir ya, di beberapa bulan terakhir ya, tapi memang sudah mulai naik lagi nih. Kemungkinan karena harga GJTL juga perlahan-lahan mulai naik, jadi banyak yang masuk ya dari investor domestiknya. Sedangkan untuk investor asing ya, kita melihat ternyata guys, paling besar adalah dana dari perbankan memegang saham GJTL sebanyak 12,46%-an. Kita lanjut guys ya, membahas dari sisi dividen GJTL. Bentar guys, kita tunggu dulu ya. Nah, di sini untuk dividen GJTL terakhir bagi dividen itu ternyata di tahun 2021, dan beberapa kali juga sempat absen ya, tidak bagi dividen. Lalu GJTL juga bukan saham yang dia bisa bagi dividen sejak IPO-nya. Dia mulai bagi dividen itu di tahun 2000. Sorry guys, kita cek ya. Ternyata belum saya buka nih ya. Teman-teman nanti juga bisa cek ya untuk dividen GJTL melalui website investing.com ya, untuk historis dividennya.
Itu ya. Yang penting di sini kita melihat bahwa ternyata GJTL itu sempat bolong ya, tidak bagi dividen itu di tahun 2016, lalu ketika pandemi COVID-19 ya. Di tahun 2018, 2019, 2020 itu tidak bagi dividen. Nah, kalau misal kita perhatikan di tahun 2022 lalu ternyata memang untuk GJTL ini mengalami kerugian gitu guys ya. Tadi kan kita cek ya, labanya juga merugi, IPS-nya juga merugi. Sehingga saham yang merugi seperti ini tentu saja tidak akan bagi dividen kecuali ada anomali di mana pengendalinya ingin membagikan dividen. Nah, jadi untuk dividen GJTL ya di tahun 2024 yang akan dibagikan pada 2024 guys ya. Dari tutup buku 2023 itu adalah Rp50 per lembar saham ya, seperti yang tadi kita bahas ya guys ya, ini beritanya di 1 Juli 2024. Nah, kita akan mulai bahas juga ya, dari sisi harga wajarnya dulu deh guys ya. Untuk dividennya, ya dengan IPS 338 per lembar saham, DPR-nya sekitar 14, sekian persen ya. Lalu untuk dividen yield-nya ini di angka 4 persenan untuk harga saat ini di 1.215 dan kita cek ternyata dividennya itu Rp50 per saham gitu ya dengan DPR 14,75% dan dividen yield 4 persenan. Lalu untuk book value per share-nya karena PBV-nya di angka 0,49%, maka di PBV 1 GJTL ini harga sahamnya seharusnya berada di 2.500 ya. Jika harga sahamnya naik ke 2.500-an, nanti GJTL dia PBV-nya akan berada di PBV 1 ya, seperti itu. Lalu berdasarkan IPS kali 10 ya guys ya untuk valuasi GJTL ya, ada yang menggunakan IPS kali 10 sama dengan murah ya, IPS kali 20 sama dengan mahal. Tapi kalau saya pribadi untuk saham-saham under value, IPS kali 5 itu murah, IPS kali 10 itu mahal, dan IPS kali 20 itu overprice ya, sangat mahal. Jadi untuk IPS kali 10-nya di 1.600-an ya. Jadi untuk GJTL karena berada di bawah 1.600 ini berarti sangat-sangat murah. IPS kali 10-nya itu di 3.300 dan IPS kali 20 itu di 6.000-an. Nah, di sini kita akan buka ya berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value, harga wajar dari GJTL yang kita hitung adalah di 3.500-an. Ya berarti ada margin of safety 66,20% dari harga saat ini ya guys ya. Ini menghitung berdasarkan pertumbuhan IPS dari saham GJTL. Nah, di sini yang tidak kita hitung adalah ketika labanya itu kita hitung dari rugi, ini harganya malah akan naik lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi kita mencari angka yang dia itu sedang untung gitu guys ya dari IPS-nya. Oke guys, kita akan lanjut ya bahas pertanyaan tadi di awal. Akankah saham GJTL ini naik sampai kumdet dan kalau misalkan terjadi dividen trap itu akan sampai di level berapa? Gitu guys. Ini pertanyaannya banyak sekali dilontarkan oleh investor, teman-teman investor di kolom komentar. Nah, untuk GJTL, apakah akan naik ya guys ya ketika nanti di kumdet, karena kumdetnya kan sebentar lagi ya, kumdet di tanggal 4, untuk ex-date-nya di tanggal 5, jadi ya tinggal beberapa hari lagi ya guys ya, tidak terlalu lama juga untuk tanggal kumdet dan ex-date-nya GJTL. Di sini kita langsung cek aja ya guys ya dari broker summary-nya pada tanggal 1 Juli 2024, ternyata GJTL ada akumulasi itu dari investor asing ya, ada BB, ZP dan juga BK. Ya untuk ZP Maybank Sekuritas, BB Verdana Sekuritas dan juga BK JP Morgan Sekuritas. Lalu kita cek juga ada BCA Sekuritas dan beberapa investor lainnya. Mandiri Sekuritas juga ternyata hari ini akumulasi 1,8 miliar. Jadi yang paling besar akumulasi di saham GJTL hari ini adalah investor asing guys, 5,6 miliar. Lalu untuk itu untuk BB ya, 5,6 miliar, ZP 4,7 miliar, BK 3,4 miliar, SQ 2,1 miliar dan Mandiri Sekuritas 1,8 miliar. Sedangkan ya kita lihat di sini investor retail seperti Stockbit Sekuritas, lalu Mirai Aset, Indo Premier, dan juga Ajaib Sekuritas, dan juga BNI Sekuritas hari ini jualan. Itu guys, jadi ada potensi GJTL bisa lanjut naik lagi. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di harga saat ini 1.215 ini menjadi area resisten awal ya untuk saham Gajah Tunggal. Ini berada di area resisten 1, resisten 2-nya di sekitar 1.400 ya guys ya, 1.400-an. Nah, jadi untuk GJTL coba kita tandai guys ya. Resisten 2-nya di sini. Resisten 1-nya di sini guys. Tepat ya di 1215. Nah, jadi kalau misalkan
dilihat dari broker summary-nya, GJTL ini masih punya peluang untuk naik lagi gitu guys ya, karena kita melihat juga investor retail rata-rata sudah mulai keluar nih dari saham GJTL, mereka sudah mulai take profit ya. Karena gini guys, buat teman-teman yang berani buy on weakness di harga bawah ya untuk saham GJTL, pastinya bisa dapat cuan juga dari capital gain-nya. Nah, kalau misal teman-teman perhatikan, di sini ada titik support di level 1000 gitu guys ya. Jadi mendekati level 1000, teman-teman seharusnya berani beli saham GJTL. Ya, ini adalah support di tanggal 6 Februari 2024. Ya, sempat naik tinggi ke 1400, lalu turun lagi, dan terulang lagi. GJTL masih mampu bertahan ya di level 1000-an. Di sini beberapa hari ya, dia sempat turun ke level 1000, lalu berhasil rebound lagi. Nah, berarti ini menjadi support yang cukup kuat guys untuk saham GJTL. Sehingga teman-teman yang berani buy on weakness di saham sebagus dan juga semurah GJTL, pastinya juga akan dapat capital gain. Nah, di sini untuk sampai di closing hari ini ya, dari area terendahnya di 1000, teman-teman sudah cuan 22%. Ya, teman-teman tinggal bandingkan aja deh. Sorry guys ya. Nah, ini teman-teman tinggal bandingkan aja. Tadi kan kita cek ya, ternyata dividend yield-nya itu 4% guys. 4% ya. Sedangkan untuk capital gain itu 22%. Nah, teman-teman tinggal bandingkan aja deh ya. Apakah kalau misalkan teman-teman mengikuti strateginya Pak Lo Keng Hong, apakah teman-teman akan menitik beratkan investasinya untuk dividen atau untuk capital gain? Ini yang pertama yang harus teman-teman perhatikan kalau misalkan memang ingin mengikuti saham-saham Pak Lo Keng Hong dan juga jejak investasinya Pak Lo Keng Hong ya. Nah, lalu pertanyaan kedua adalah ya, aturan kedua, Pak Lo Keng Hong itu adalah seorang capital gain approach. Beliau mengakui di salah satu di salah satu pertemuan ya dengan para investor bahwa beliau itu adalah seorang capital gain approach, bukan dividend approach. Jadi beliau itu bukan seorang dividend investor, tapi beliau adalah seorang value investor, mencari saham murah lalu menjualnya ketika harga sahamnya sudah naik dan sudah kemahalan. Dan beliau itu berani untuk beli saham-saham bagus di harga murah gitu guys ya. Itulah strategi-strategi yang sebenarnya bisa kita manfaatkan, yang bisa kita ikuti ya dari perjalanan beliau dalam berinvestasi. Jadi kalau misal teman-teman memperhatikan area supportnya, tahu di mana area support, tahu di mana area resisten ya guys ya, maka teman-teman bisa mengikuti dan juga menggunakan strategi Pak Lo Keng Hong, baik itu di saham yang sama ataupun di saham yang berbeda. Seperti itu guys ya untuk penjelasannya. Jadi kalau misalkan Pak Lo Keng Hong ya guys ya, melihat dividen ini ya kecil lah, dia itu hanya bonus lah ya, hanya bonus tunggu aja 4%. Tapi kalau teman-teman yang buy on weakness itu sudah cuan dari capital gain 22%. Bahkan nih ya, kalau misalkan investornya mau untuk hold saham GJTL dalam jangka waktu yang cukup lama, maka GJTL meskipun akan ada dividen trap 4%, tapi kemungkinan bisa lanjut naik lagi gitu ya. Apalagi investor asing ini sudah mulai masuk loh guys. IHSG juga sudah mulai naik ya. Nah, jadi kalau misalkan closingnya nanti di level yang sama pada hari ini di 1215, nanti untuk area dividen trapnya itu tidak akan terlalu jauh guys. Hanya di 1165 aja. Jadi teman-teman jangan takut dividen trap di saham GJTL. Ya guys ya, teman-teman harusnya itu lebih takut ketika investor asing jualan ya. Kecuali untuk long investing, mungkin teman-teman mau tunggu GJTL di 1400 1500 ya guys ya baru mau jualan, itu juga nggak masalah. Berarti kan teman-teman kalau misalkan mau hold lama, potensi cuannya juga lebih tinggi. Seperti itu guys ya. Kalau sampai di resisten 2 itu bisa sampai 40% ya. 40%-an. Kalau misal teman-teman mau tunggu di resisten 2. Ini kan dia di resisten 1. Sudah banyak nih investor retail yang jualan ya, tadi kita cek ini investor retail sudah banyak yang jualan, investor asing juga beberapa ada yang take profit gitu guys ya. Tapi kalau misal teman-teman mau hold ya silahkan saja ya. Nanti mungkin bisa coba take profit sebagian di area resisten 2-nya. Seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Saya kira ini cukup ya untuk penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman.